Ciri-ciri lowongan kerja palsu ke luar negeri. Yuk simak video ini sampai akhir. Banyaknya peminat kerja ke luar negeri membuat banyak oknum atau calon-calon nakal yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka lowongan-lowongan kerja fiktif atau palsu yang bertujuan untuk menipu atau mengambil uang kita aja. Untuk mempermudah teman-teman dalam menyaring info dan mencari lowongan kerja di medsos maupun di luaran, ada baiknya teman-teman simak video ini sampai akhir, jangan di skip biar paham dengan poin-poin yang akan aku sampaikan. Aku buat video ini berdasarkan pengalaman teman-teman dan orang-orang di sekitarku. Video ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti atau membuat kalian khawatir atau takut untuk pergi ke luar negeri ya. Tidak berani untuk mencari kerja di luar negeri. Video ini hanya bertujuan untuk mengedukasi dan memberitahu bagi kawan-kawan yang belum paham, belum bisa memahami ciri-ciri loker penipuan. Karena mengingat banyaknya modus-modus penipuan baru untuk kerja ke luar negeri. Simak 5 ciri-ciri penipuan yang biasa terjadi di loker luar negeri. Poin yang pertama, gaji tinggi. Ciri-ciri yang pertama tentu menjanjikan gaji yang tinggi dengan skill rendah. Kita harus cross check ke negara tujuan yang ditawarkan, berapa rata-rata penghasilan TKI di sana. Gali info lebih dalam tentang negara tujuan kita. Jika gaji yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari rata-rata penghasilan TKI di sana, ini patut dicurigai. Poin yang kedua, biaya yang rendah dan cenderung gratis. Berhati-hatilah dengan modus dana talangan full atau biaya ringan, karena biasanya dana talangan membutuhkan jaminan. Poin yang ketiga, tidak memakai visa kerja. Semua orang yang akan bekerja ke luar negeri harus mempunyai visa kerja atau work permit, karena itu syarat kita kerja ke luar negeri. Jadi kalau kita cuma ditawarkan kerja dengan bermodalkan paspor, kemungkinan itu adalah scam atau penipuan, karena paspor tidak bisa diperuntukkan untuk kerja ke luar negeri. Jadi jatuhnya kita ilegal kalau kita cuma kerja dengan paspor. Poin yang keempat, info mengenai perusahaan penyedia lowongan kerja tidak jelas. Jadi kita harus menyelidiki perusahaan yang akan kita tuju, cari tahu sebanyak mungkin tentang profil perusahaan yang akan meng-hire kita. Jadi poin yang kelima, iklan di medsos. Waspadai iklan yang menggiurkan di medsos. Kebanyakan calo atau penyalur kerja akan mencari mangsa di medsos karena dia pasang iklan dan menjangkau banyak orang. Ini contoh kasus iklan yang pernah saya temui yang mencurigakan menurut aku ya. Aku pernah lihat postingan kerja di Filipina dengan gaji 18 juta rupiah, akomodasi, transport, biaya keberangkatan ditanggung gratis. Jadi kita hanya bermodalkan paspor saja. Ini modusnya mirip seperti di Kamboja mungkin ya. Terus yang kedua, aku pernah lihat menawarkan kerja tanpa work permit, jadi cuma paspor aja. Ini banyak terjadi di Asia, maksudnya lowongan kerjanya untuk Asia seperti Singapura, Malaysia, ada bahkan juga Korea Selatan yang menawarkan cuma menggunakan visa turis. Demikian 5 poin penting yang teman-teman bisa jadikan acuan agar lebih berhati-hati dalam memilih lowongan kerja yang sesuai. Dan lihat seperti contoh iklan yang tadi yang saya curigai itu. Video selanjutnya akan aku share kejadian penipuan yang terjadi. Sampai sini ya video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jika ada tambahan pertanyaan atau komentar silahkan komen di bawah teman-teman.